Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, hari ini aku lagi ada di Kampung Naga. Lihat lebih dekat episode kali ini cukup spesial karena aku akan ngobrol langsung bersama juru pelihara dari Kampung Naga. Yuk kita simak obrolannya. Saya sekarang lagi sama Pak Ucu Soherlan. Pak Ucu ini sebagai juru pelihara di Kampung Naga ya. Kebetulan Kampung Naga ini bersebelahan atau berdampingan dengan daerah irigasi Biuk. Pak, pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya soal daerah irigasi Biuk. Nah, udah berapa lama sih atau sejak kapan warga Kampung Naga ini hidup berdampingan dengan daerah irigasi Biuk? Itu sudah lama sekali ya, bahkan waktu saya masih kecil. Ingat waktu itu tahun 70-an, dan masih ada pembangunan irigasi solokannya gitu. Kalau damnya itu saya lihat itu tahun 65 kalau nggak salah. Udah kesini, jadi ya? Masyarakat sudah menggunakan air dari biuk ya. Mungkin dulu sebelum dibangun itu kan hanya sederhana gitu kan. Dan juga ada bekas lubang air ya yang menuju ke irigasi ya, dan itu dipakai untuk warga mungkin karena Kampung Naga sudah berada dari dulu ya, dan sudah bertani juga mungkin dari dulu, gitu. Pak, selain dimanfaatkan untuk tadi pertanian ya, biasanya warga di sini tuh aktivitasnya apa ke daerah irigasi atau sungai sendiri? Untuk di irigasi ya, selain untuk pertanian ya pada saat sekarang malah dimanfaatkan oleh wisata ya, karena Kampung Naga banyak dikunjungi oleh wisatawan gitu. Dan di kami di sini ada acara turun ke sawah gitu. Jadi anak-anak dibawa ke sawah untuk belajar bagaimana cara mengolah sawah gitu. Nah, setelah itu mereka digiring ke sungai ya, kalau keadaannya sungai tidak memungkinkan digiring ke irigasi, dan itu irigasi lebih aman gitu ya. Jadi mereka bermain air di irigasi bahkan sambil nangkap bebek atau entok gitu ya, gitu ada lomba lah gitu. Jadi mereka senang sekali ya. Itu anak-anak di sini itu? Anak-anak dari kota, dari Tangerang gitu. Kalau datang ke sini diajakin ke sana. Betul, kami kan punya program. Karena program itu sangat ditunggu-tunggu oleh para sekolah para wisatawan ya, oleh sekolah-sekolah internasional kebanyakan yang ada di Jakarta, di Tangerang gitu ya. Jadi mereka ngambilnya program itu gitu ya. Dan mereka menginap di sini gitu. Ya, untuk pelajar bisa nginep di sini. Oke. Gitu. Pak, ini kan budaya gitu ya, masih kental dengan budaya dan berdampingan dengan daerah irigasi. Apakah pasti juga kan kita harus ikut bekerja sama untuk merawatnya sungai sendiri, juga daerah irigasi. Ada kayak semacam ritual adat atau gitu nggak Pak untuk menjaga sungai atau bahkan daerah irigasinya sendiri? Oh, ada. Kalau di sini ya, di adat itu setiap tahun ada acara khusus untuk irigasi ya, baik itu yang kecil atau besar. Yang penting bisa mengairi sawah atau kolam gitu. Itu ada upacaranya gitu. Upacaranya apa Pak? Ya, itu namanya mengkat. Mengkat. Ya, jadi mengkat solokan gitu ya. Itu namanya mengkat solokan yang dilaksanakan setahun sekali. Nah, di Biuk sendiri karena banyak warga yang memakai air dari irigasi Biuk, jadi mereka juga ikut ya memelihara dan juga selamatan lah istilahnya ya. Ada selamatan gitu. Dan kalau pada musim banjir, musim hujan gitu, masyarakat ini selalu ngontrol irigasi juga gitu ya. Pak, tadi mengket itu ya? Mengkat itu diapain Pak? Ada kegiatan apa? Itu mengkat itu biasanya pertama itu
irigasinya di stop dulu airnya, Ah. ya kemudian dibetulin, ya kalau ada yang perlu dikeruk harus dikeruk gitu ya. Irigasinya kemudian dibersihin. Nah setelah selesai bersih gitu ya, atau ada perbaikan diperbaiki, nah baru ada acara mengkat gitu, maksudnya acara ritual gitu lah. Ritualnya berdoa. Kita berdoa bersama, makan bersama di Nah, situ, makan bersama, gitu seru. ya. Buat tumpeng, Iya, ya. iya, iya, Makan iya. tumpeng Iya, gitu, makan gitu. Iya. Pak, Bapak tadi kan sebagai juru pelihara, Betul. apa ya? Udah berapa lama Pak jadi juru pelihara? Saya diangkat dari juru pelihara itu sejak tahun 1997 ya. Lama ya Pak? Udah lama. Itu dulunya Pun Uwa ya, Ya, Uwa. ya sesepuh, masih sesepuh di sini Turun karena temurun gitu. ya enggak, karena beliau sudah tidak bisa kerja, ya sakit gitu, jadi dilimpahkan ke saya. Kemudian saya diangkat ya 2007. 2007. Ya, itu lama sekali. Itu prosesnya lama ya Pak, dari 1997 Iya, sampai 2007. Kenapa Iya. Pak prosesnya lama? Emang kayak gitu kalau untuk jadi Enggak, itu hanya kebetulan dan saya juga sama sekali tidak mengharapkan dan juga tidak tidak tahu bahkan bahwa saya akan diangkat jadi PNS gitu. Karena menjaga kampung itu tugas saya ya sebagai ahli waris, meskipun tidak ditugaskan atau tidak di SK-kan oleh pemerintah, tetap saya akan menjaga gitu sampai kapanpun gitu ya. Kalau di pemerintah kan ada pensiun Ya, gitu. betul. Kalau untuk saya di sini tidak ada pensiun untuk menjaga gitu ya. tugasnya tuh ngapain aja Pak? Bisa? Ya itu yang pertama kita memelihara kebersihan juga, kebersihan, kemudian memandu pengunjung atau melayani tamu yang memerlukan informasi gitu ya. Kemudian juga koordinasi dengan pihak pemerintah gitu. Dan saya di sini juga sebagai jembatan ya antara pemerintah dengan lembaga adat gitu. Gitu. Pak, biasanya selain memelihara tadi gitu ya, Bapak tinggal di sini sendiri atau? Iya, saya tinggal di Tinggal di sini. sini? Saya Karena tinggal di turun sini. temurun. Iya. Ada berapa keluarga sih Pak di sini? Di sini sekarang ada 181. 81. Mohon maaf. Ada 101. 101. 101 kepala keluarga dan ada 281 jiwa. Rumahnya ada berapa Pak? Rumahnya sekarang ada 110 110. dan beberapa bulan yang lalu ada 113. Ya, jadi couplingnya itu hanya 113 dan itu sudah mentok, tidak ada tempat lagi untuk buat rumah karena itu terbatas. Ya. Nah sekarang ada 3 rumah yang mau dibangun kembali atau direnovasi. Oh direnovasi, boleh ya Pak Ya direnovasi? boleh, karena kan ini dari kayu, kalau udah tua ya kena busuk kan Iya, iya, gitu, iya, kena iya, lapuk iya, gitu, jadi harus diperbaiki gitu. Ya. Yang berarti kalau misalnya ada keluarga, kan pasti regenerasi ya Pak, ada keluarga terus menikah punya anak itu tinggalnya gimana kalau nggak boleh nambah kapling? Ya mereka ya harus pergi keluar, mau tidak gitu, mau mau itu tidak mau. harus pergi keluar. Tapi kebanyakan yang keluar itu para orang tuanya biasanya gitu ya, mereka tinggal sementara di lingkungan Kampung Naga yang dekat dari sini, ya di sawah atau di ladang gitu ya, karena mereka juga sambil mengintip atau mengontrol Anak-anaknya. pertama itu anak-anaknya, kedua mengontrol kalau ada rumah kosong gitu, jadi mereka lekas bisa pindah kembali lagi ke sini gitu maksudnya, gitu. Jadi mudah ngontrol lah gitu, karena mereka yang pindah keluar itu hanya terpaksa kan, jadi semuanya sebenarnya ingin tinggal di sini, ya meskipun tinggal sederhana di sini kan, tapi yang saya rasakan enak lah gitu ya. Apa sih yang Bapak rasakan tinggal di Kampung Naga Pak? Adem gitu ya, tidak ada stres ya. Nggak ada stres. Ya satu sama lain saling membantu gitu. Jadi enaknya begitulah kalau di sini, dan juga tidak ada kompetisi hidup gitu ya, tidak ada kesenjangan sosial gitu.
Semuanya ya, sama. itu, ya, Nggak ada iya. listrik juga kan ya Pak? Nggak ada Masih listrik di terjaga. sini. Kami memakai minyak tanah untuk penerangan. Pak, kenapa sih nggak ada listrik gitu? Kenapa sampai sekarang? Kan teknologi, kalau di kota kan Betul. teknologi semakin menjalan dan segala macamnya. Kenapa Kampung Naga ini masih tetap teguh pendirian untuk tidak menghadirkan listrik di... Yang pertama, ini salah satu upaya untuk mempertahankan adat istiadat. Iya. Ya. Karena kami pikir dengan adanya listrik itu akan lebih berat, ya, terutama dalam kesenjangan sosial, gitu ya. Jadi itu sangat sulit dikontrol atau sulit dikendalikan oleh Bapak Kuncen atau sebagai lembaga adat di sini, gitu ya. Yang kedua, ini bahan bangunannya mudah terbakar semuanya. Ya, terutama Iya, ijuk, Pak, dan ya. rumahnya itu sangat berdempetan gitu. Ya, Jadi kalau takutnya ada rumah korslet. terbakar satu, kalau konslet ya Iya, iya, itu sangat susah. Iya, iya, ya. iya. Nah itu di sini pernah terjadi juga sih pernah kebakaran. Mereka trauma terhadap api ya gitu. Ini pernah dibakar oleh DITI tahun 1956. Jadi trauma ya Pak, Ya, itu. dengan api takut terbakar tadi ya. Susah nggak sih Pak merawat atau menjaga tadi ya gitu Iya. Kampung Naga ini? Gimana? Susah nggak? Tantangannya apa Pak? Ya tantangannya sih era modernisasi seperti ya sekarang lagi berkembang ya. Banyak anak-anak sekarang kan hampir semuanya mempunyai HP gitu. Tapi itu penggunaannya dibatasi atau dalam hal-hal yang Sifatnya positif untuk pendidikan gitu, untuk gitu ya. pendidikan. Karena mereka pikir juga tidak pemborosan terhadap energi atau apa baterai. Iya, Kalau baterai. habis Soalnya baterai kan harus naik gitu. Jadi mereka juga menghemat gitu ya. Nah, yang jadi tantangan itu untuk mengarahkan mereka kepada apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya dulu, seperti permainan tradisional gitu ya, gitu, main bebas di luar gitu. Sekarang hampir jarang gitu ya, jarang. Tapi mereka juga sekarang bebas bermain gitu, tapi tidak seperti Yang dulu lah dulu, gitu. iya. Nah gitu. Udah menambah teknologi soalnya. Iya Pak. gitu. Pak, kalau misalnya ada orang yang mau datang ke sini gitu ya, apa sih Pak aturan-aturan yang masih dijaga gitu? Ya. Emang ke Kampung Naga sekarang makin banyak pengunjung ya, tapi kami juga punya aturan ya, karena kami di sini bukan orientasi ke materi ya, bukan ingin dikenal atau gimana gitu, tapi kami melayani. Jadi kalau Tamu yang datang tamu yang gitu. datang gitu. Kemudian masyarakat juga butuh ketenangan Ya. gitu ya. Nah maka dari itu untuk pengunjung yang mau datang ke sini atau yang sifatnya rombongan gitu harus reservasi dulu gitu. Jadi kami mengatur tidak ada penumpukan wisatawan di Kampung Naga, di kampung ini. Nah walaupun ada rombongan gitu ya yang datang barengan, itu bisa ditahan gitu. Kalau yang kadang-kadang ada yang tidak survei kan, kalau tidak diterima kan sayang ya, gak enak gitu. Mereka kan udah mengeluarkan biaya gitu, jauh-jauh datang gitu. Jadi ya kami tahan dulu di atas gitu. Kalau ada yang udah naik baru turun gitu. Itu untuk pengunjung, dan pengunjung bukan pengunjung, maksud saya anak-anak sekolah yang belajar di sini boleh menginap di sini. Oh boleh Pak? Ya boleh, di rumah warga. Oh. Pak Kuncen atau kepala adat hanya mengizinkan hanya 2 malam untuk 2 malam. tinggal di. Berapa orang gitu. Pak? Sekarang kuota sudah meningkat sampai 150 lebih. 150 orang? Ya 150 boleh orang menginap. itu boleh menginap. Ya asalnya sih hanya 2 bis lah gitu ya, sekitar 70 atau 80 gitu. Nah sekarang sudah 3 bis lebih gitu kan, bisa gitu ya nginep di sini. Kalau nginep tuh ngerasain apa Pak? Ya ngerasain tidak adanya listrik, ya ngerasain gelap di sini gitu. Makan juga barengan sama warga. Makanan bareng sama warga, dimasak warga, makanan yang seadanya. Seadanya. Kemudian
ngampar Iya, iya, duduk iya, gitu, dan juga tidurnya hanya beralaskan tikar gitu. Di sini tuh tidurnya masih alas tikar Pak semuanya? Kalau untuk yang punya rumah pakai kasur sih, gitu Oh, udah ada ya. yang Kalau pakai udah kasur. pakai kasur. Tapi Tapi kalau untuk tamu? untuk tamu ya pakai tikar. Tikar. Tapi untuk saat ini sudah pakai istilahnya ada surpet lah. Oh iya, kasur lipat. Ya kasur lipat Kasur gitu yang lipat, iya, tipis iya. gitu. Yang penting tidak sakit Iya, iya. pinggang gitu kan kalau tidur gitu. Iya, iya. Mhm. Itu warganya nyaman Pak, dengan ada tamu yang nginep gitu? Di sini mereka Udah biasa? udah biasa nyaman karena dan itu tidak lama kan, hanya Iya, 2 hari. malam gitu 2 kan, malam 2 malam atau 3 hari gitu. Dan itu diatur oleh organisasi ya HPI Kampung Naga gitu ya. Dan bergiliran Iya, gitu. iya. Ada rotasi gitu kan. Pak, tadi kan saya banyak ngelihat yang pakai samping gitu ya. Iya. Emang kebanyakan masih pakai samping Pak di Iya, sini? memang di sini rata-rata perempuan itu pakai sarung gitu Sarung, ya, iya, samping samping, gitu. heeh. Dari dulu Gitu. ya, Pak ya? Ya dari dulu. Dari dulu. Oke. Pak, pesannya apa buat masyarakat yang mau datang ke sini gitu? Ada nggak? Pesan saya untuk masyarakat luar yang ingin mengenal dan datang ke Kampung Naga supaya bisa menghargai aturan Kampung Naga gitu. Nah, seperti di sini ada tempat yang nggak boleh difoto gitu Oh, kan. di sini gitu. ada Pak? Ada. Ini di belakang bangunan ini Oh. ada. Itu nggak boleh difoto. Gitu. Kemudian juga di sini bukan objek wisata, jadi ada masyarakat gitu ya. Jadi harus dijaga kesopanan, sopan santunnya gitu untuk masyarakat. Kalau untuk datang mah enggak, silahkan. Welcome Tapi ya ya, itu kalau mau datang dengan rombongan harus reservasi dulu gitu. Oke, Gitu, Bapak Mbak. nuhun pisan ya Ya, obrolannya. sami-sami, Semoga Mangga, sehat-sehat ya. terus. Ya. Kampung Naganya juga terus terjaga budayanya dan masyarakatnya juga sehat-sehat. Amin. Nuhun amin. Bapak ya. Sami-sami. Mangga. Gimana? Seru banget kan cerita obrolanku bersama juru pelihara dari Kampung Naga. Sampai ketemu di Lihat Lebih Dekat selanjutnya. Dadah teman baik.